Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bayi perempuan berumur 3 bulan di Maros tewas dianiaya pamannya. Kawanan begal yang menganiaya sekaligus merampok sopir taksi daring di Makassar ditangkap polisi. Seorang satpam di Pinrang merancang destilator pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Informasi pertama untuk Anda, bayi perempuan berumur 3 bulan di Maros tewas dianiaya pamannya. Polisi telah meringkus pelaku dan masih menyelidiki kepastian motif penganiayaan yang berujung kematian korban. Mobil. Polisi meringkus pembunuhan bayi perempuan berusia 3 bulan di Desa Matuangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Pelaku yang bernama Ridwan berumur 23 tahun merupakan paman korban. Pembunuhan bermula dari keributan antara keluarga hingga pelaku mendengar suara tangisan korban. Pelaku kalap menganiaya korban hingga tewas di tempat. Terduga pelaku sendiri sementara diamankan di Polres Maros untuk pemeriksaan dan terkait dengan motif dan sebagainya sementara dalam pendalaman penyidik. Pelaku berapa orang sih, Pak? Ada berapa? Untuk pelaku 1 orang. Korban ini, Pak, bayi berusia 3 tahun, 3 bulan, Pak ya? Iya, Pak, seperti itu bayi korbannya umur sekitar 3 bulan. Itu jenis kelaminnya apa, Pak? Jenis kelaminnya, Pak? Berjenis kelamin perempuan. Setelah belum diberi nama, kedua orang tuanya belum memberikan nama. Hingga kini kepastian motif penganiayaan yang berujung kematian korban masih diselidiki polisi. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Kita beralih ke informasi lainnya, diduga dipicu dendam lama, 2 kelompok remaja di Kota Makassar kembali bertikai menggunakan batu dan anak panah. Polisi berhasil meringkus belasan remaja yang terlibat tawuran. Dua kelompok remaja saling serang dengan batu dan anak panah di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Tawuran berhenti setelah patroli polisi tiba di lokasi. Polisi memburu para pelaku tawur hingga masuk gang. Belasan remaja dari Kecamatan Makassar dan Bantuala yang bertikai berhasil ditangkap. Para remaja dari 2 kecamatan ini kembali tawuran diduga dipicu dendam lama yang saling provokasi melalui media sosial. Mereka telah dibawa ke Polsek Makassar untuk dibina. Polisi juga menyita sejumlah petasan yang belum sempat digunakan. Ada kejadian perang kelompok di Jalan Gunung Bakaraeng dengan berbatasan dengan wilayah Polsek Makassar dengan Polsek Bontoala dan Panakukang. Dengan kejadian itu kita berhasil mengamankan belasan remaja yang diperkirakan masih berusia 15 sampai dengan 20 tahun, umuran SMP dengan SMA. Kita langsung giring ke Polsek Makassar. Dengan demikian suasana normal. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kondusif di Kota Makassar ini. Setelah dari situ, yang bersangkutan anak-anak remaja ini kita giring ke Polsek, kita mobile lagi untuk melaksanakan patroli di daerah-daerah yang kita anggap rawan. Hingga saat ini, anggota Polsek Makassar dan Polsek Bontoala masih bersiaga di lokasi tawuran. Polisi genjar patroli rutin di sejumlah wilayah rawan tawuran serta aksi kriminal lainnya. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi meringkus 8 dari 11 pelaku pencurian dengan kekerasan di Makassar, sedangkan 3 pelaku sisanya masih diburu. Tidak hanya dianiaya, sejumlah barang berharga korban turut dirampas.
11 pencuri berboncengan mengendarai 4 motor melaju di wilayah Biringkanaya, Kota Makassar. Komplotan ini mengincar korban yang mengemudikan mobil. Korban yang hendak pulang ke rumah dihadang kawanan pelaku. Korban berusaha melarikan diri. Para pelaku mengejar dan memecahkan kaca mobil sehingga korban terpaksa berhenti. Tidak hanya dianiaya, sejumlah barang berharga korban turut dirampas. Begitu semua pelaku melarikan diri, korban segera melapor ke Polsek Biringkanaya. Korban mengalami luka robek pada dahi kiri dan telapak tangan kiri. Korban juga rugi materi 30 juta rupiah. Mereka ini ditangkap di mana saja? Ditangkap di rumahnya, karena itu tadi hasil penyelidikan dipimpinkan IRS setelah ditelusuri, di backup dari Jatanras tim sus Polrestabes. Alhamdulillah kita bisa tangkap satu-satu di rumahnya. Ini rata-rata usia berapa ini sih kan pelakunya? Sudah dewasa semua, di atas 20 tahun semua. Untuk ancamannya sendiri dan? Karena kekerasan bersama, dia rusak mobil Ya. dan dipukul juga ini korbannya. Ya kita gunakan kekerasan bersama pasal 170 KUHP. Yang keduanya kena ada luka, ancaman hukumannya 7 tahun. Bang, katanya masih ada yang dibur ya bang? Kan informasinya kan 11 orang. 5 motor, ada kuncen 3, masih ada 3 yang sementara kita kejar, termasuk baru 8 kita amankan. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus 8 pelaku di wilayah Patene, Kabupaten Maros. Ke-8 pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan hingga terancam 7 tahun penjara. Sedangkan 3 tersangka lainnya masih diburu polisi. Dari penangkapan para pelaku, polisi turut menyita barang bukti 2 motor pelaku dan 1 ponsel korban. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kawanan begal yang menganiaya sekaligus merampok sopir taksi daring di Makassar ditangkap polisi. Selain dianiaya dengan senjata tajam dan benda tumpul, ponsel korban raib dicuri. Tidak lama setelah viral di media sosial, polisi berhasil meringkus 8 begal yang menganiaya sekaligus merampok sopir daring di Kota Makassar. Komplotan ini ditangkap di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Saat membegal korban, kawanan pelaku dalam kondisi mabuk. Motif pembegalan dipicu emosi salah satu pelaku yang tidak terima diserempet korban. Saat itu para pelaku yang membawa berbagai senjata tajam sedang konvoi di Jalan Salodong. Korban yang berusaha kabur berhasil dihentikan, kemudian dipaksa turun dari mobil dan dikeroyok. Selain dianiaya, ponsel korban raib dicuri. Hingga kini kondisi korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar. Korban mengalami luka robek pada tangan kanan terkena senjata tajam, serta luka pada kepala dihantam benda tumpul. Setelah lakukan penyidikan ini, berapa orang yang berhasil diamankan? Setelah ada laporan, kita langsung melakukan penyelidikan, datangi TKP, mencari informasi, dan sampai malam tadi jam 6 kita sudah amankan 8 orang pelaku di backup oleh tim sus dari Polrestabes Makassar. Untuk penganiayaan seperti bagaimana Kundan? Apakah ada pemarangan atau bagaimana? Ada yang pakai informasinya, ada yang pakai badi. Salah satu yang ada pelaku yang sempat menggunakan senjata tajam di tikam, tapi tidak terkena air tangkis tangannya, makanya berdarah tangannya. Ada juga yang pukul kepalanya sehingga berdarah. Ini mereka memangnya pelaku dari mana Kundan sebelumnya sampai bergerombolan begitu Kundan? Informasinya dia memang nongkrong di sana, dia kan habis minum minuman keras. Karena pengaruh minuman keras ini sehingga dia terpancing untuk melakukan itu. Barang bukti yang sudah sempat disita Kundan? Kita sudah amankan, ada HP-nya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pencurian disertai kekerasan dan pengeroyokan dengan pengerusakan, sehingga terancam 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Berita selanjutnya untuk Anda, 2 pemuda yang memperkosa gadis berumur 13 tahun di Parepare diringkus polisi. Korban semula berkenalan dengan salah satu pelaku di Pasar Senggol.
Dengan tangan terborgol, dua pemuda yang memperkosa gadis berumur 13 tahun digelandang ke ruang penyidikan Polres Parepare. Kedua pemuda asal Mamasa, Sulawesi Barat ini diduga melakukan perbuatan asusila di rumah indekos masing-masing wilayah Soreang, Kota Parepare. Korban semula berkenalan dengan salah satu pelaku di Pasar Senggol. Akibat perbuatannya, seluruh pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun. Laporan dari keluarga korban bahwa anaknya sudah hampir kurang lebih 2 hari belum pulang. Kemudian dari hasil penyelidikan itu kami Unireskrim dengan unit PPA melakukan serangkaian penyelidikan dan didapat bahwa ternyata anaknya orang tua yang melapor itu anaknya inisial NA umur 13 tahun, sekarang kelas 1 salah satu SMP di Kota Parepare. Kemudian ternyata anaknya sudah dilakukan dicabuli dalam kurung, sudah dilakukan hubungan suami istri, layak suami istri oleh 2 orang laki-laki, yaitu lelaki inisial PA dengan umur 20 tahun dan lelaki YH inisial 18 tahun. Berawal dari hari Kamis, perempuan NA dengan temannya ada niat untuk berbelanja di Pasar Senggol, salah satu tempat di Pasar Senggol ke Kota Parepare, kemudian diajak berpacaran sama lelaki PA. Kemudian setelah itu dibawa ke kos-kosannya, di kos-kosannya itu dilakukan hubungan layan suami istri. Kemudian malamnya datang lelaki YH untuk berniat untuk mengantarkan si korban. Namun di perjalanan tengah malam sekitar pukul hari Jumat sekitar pukul jam 1 dini hari, singgah di salah satu tempat di Kota Parepare, di rumah kosannya juga NH, dilakukan hubungan suami istri satu kali. Setelah itu korban diantarkan pulang, namun tidak sampai diantar pulang, ditinggal di taman kota, taman di depan Rujak Wali Kota. Setelah itu korban pulang sendiri ke rumah tantenya, dan saat itulah kita lakukan penangkapan.